Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau merekomendasikan 8 tempat wisata keluarga di daerah Puncak Bogor yang paling hits dan populer yang wajib untuk kalian kunjungi. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita simak videonya. Adalah Villa Kayangan. Villa Kayangan ini merupakan tempat wisata keluarga yang berlokasi di kawasan Puncak 2, Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Tempat wisata ini memang sudah populer banget dengan spot fotonya yang instagramable dan juga panorama alamnya yang masih asri dan juga indah mempesona. Villa Kayangan ini mempunyai fasilitas yang super lengkap ya. Nah, di sebelah sini untuk kids zone-nya. Permainannya juga banyak, ada ayunan, perosotan, juga jungkit, dan yang pastinya akan membuat anak-anak happy berada di tempat ini. Ada juga spot pagodanya loh, tempatnya juga instagramable dan cocok nih buat kamu yang suka foto-foto sambil melihat pemandangan perbukitan yang indah banget. Di bawah langsung dari pagoda ini ada air terjun mininya yang juga nggak kalah cantik ya. Fasilitas lain dari Villa Kayangan ini juga mempunyai snow foam atau kolam busa. Jadi anak-anak bisa pesta foam di kolam ini ya. Nah, sebelah sini untuk area kolam renangnya. Ada yang besar dan juga kecil ya. Terus untuk kolam renangnya juga terpisah untuk area anak-anak dan juga dewasa. Dan yang paling aku suka dari kolam renang ini adalah airnya tuh seger banget, dingin, bersih karena memang bersumber dari mata air pegunungan langsung. Buat kamu yang mau mengelilingi danau, kamu tinggal sewa aja perahu bebek-bebekan ini ya guys. Nah, buat kamu penyuka aktivitas ekstrim, kamu juga bisa loh coba wahana ekstrim seperti flying fox, skybike, becak udara, dan juga ada ayunan ekstrim yang pastinya dapat memacu adrenalin kalian. Nah, di sebelah sini adalah surganya spot instagramable yang berada di Villa Kayangan. Kamu bisa foto-foto hits di spot pura Bali yang megah dengan background pemandangan alam yang cantik. Dan satu lagi, kamu juga harus siap-siap kosongkan memori HP atau kamera kalian ya, karena di Villa Kayangan ini dijamin setiap sudutnya itu instagramable banget guys. Ada juga area Taman Kelinci. Nah, Taman Kelinci ini dipenuhi rumah kelinci dengan banyak kelinci-kelinci lucu dan gemes. Kamu bisa berinteraksi langsung dengan cara memberi makan kelinci. Di Villa Kayangan terdapat penginapan yang beragam ya, dari villa, kamar, glamping, camping dengan fasilitas yang cukup lengkap. Dan untuk harga penginapannya juga masih terjangkau. Di sini ada juga penyewaan tenda buat kamu yang mau santai-santai bareng keluarga ataupun teman-teman guys. Jadi menurut aku Villa Kayangan ini recommended buat kamu kunjungi, apalagi buat kamu yang mau healing atau liburan bersama keluarga. Yang kedua adalah Cimory Riverside. Cimory Riverside ini bisa dibilang paket komplit ya. Cimory Riverside ini bisa dibilang paket komplit ya guys. Selain tempat wisata keluarga, Cimory Riverside ini juga mempunyai resto sekaligus tempat untuk mencari oleh-oleh di daerah Puncak Bogor. Tempat wisata ini juga merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Bogor loh. Nah, sekarang Cimory Riverside hadir dengan wajah baru yang semakin kece loh. Di sini kita juga bisa melakukan banyak aktivitas dan berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang lucu yang ada di area ini. Sekarang ini kita lagi berada di area Cimory Forest-nya. Tempatnya sejuk, dipenuhi dengan pohon pinus, tempatnya terawat, dan setiap sudutnya tertata dengan baik. Untuk koleksi hewan-hewan yang berada di tempat ini juga cukup lengkap ya. Dan pastinya jangan lupa juga untuk mengabadikan momen liburan kamu dan keluarga di Cimory Riverside ini ya guys. Nah, tempat yang unik dan lucu ini adalah Taman Kelincinya.
Anak-anak bisa memberi pakan langsung ke kelinci-kelinci lucu ini ya. Terus buat kamu yang mau kasih susu sapi, bisa juga loh. Di sini tersedia juga untuk fasilitas ATV-nya. Di Cimory Riverside juga mempunyai peternakan mini, tempatnya memang nggak sebesar Cimory Dairyland ya, tapi menurut aku cukup menghibur keluarga terutama anak-anak. Apalagi untuk tiket masuknya bisa dibilang masih terjangkau. Pokoknya buat kalian yang mencari tempat wisata keluarga untuk liburan akhir pekan di daerah Puncak Bogor dengan tiket masuk yang terjangkau, Cimory Riverside ini bisa jadi pilihan. Nah, sekarang kita lanjut ke Monster Aquarium. Wahana Monster Aquarium ini berisi aneka ikan koleksi dari Cimory Riverside. Tempatnya bisa dibilang nggak terlalu besar, tapi di wahana ini terdapat beragam biota laut yang berada di akuarium besar. Bisa dijadikan juga sebagai sarana edukasi untuk anak-anak ya. Kita bisa juga berjalan-jalan menyusuri jembatan merah yang instagramable ini guys. Dari atas jembatan ini kita bisa melihat suasana pemandangan alam sekitar yang begitu asri, sejuk, dan menyatu dengan alam. Oh iya, buat kamu yang mau belanja merchandise, ada juga factory outletnya. Dan di kasir factory outlet ini adalah tempat penukaran tiket masuk dengan susu Cimory ya. Setelah jalan-jalan, kalian bisa langsung kulineran di resto Cimory-nya. Untuk area restonya berada di sebelah sini ya. Resto ini mengusung konsep pemandangan dari Sungai Ciliwung dan hutan pinus yang indah. Di samping dari resto adalah supermarketnya. Pengunjung dapat belanja memborong aneka jajanan yang dibuat dari bahan dasar coklat, susu, dan juga yogurt. Menurut aku, Cimory Riverside ini menyuguhkan wisata keluarga yang komplit. Jadi, kamu bisa mendapatkan hiburan, wisata kuliner, wisata belanja, dan juga wisata edukasi. Benar-benar bisa menjadi tempat liburan yang family friendly. Yang ketiga adalah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ini bisa menjadi pilihan destinasi liburan yang tepat, terutama bagi pengunjung yang ingin mencari tempat liburan nggak jauh dari ibu kota Jakarta. Apalagi tempatnya yang strategis berada di tengah kota Bogor, membuat tempat ini menjadi tempat wisata favorit warga Jabodetabek. Karena Kebun Raya ini mempunyai area yang sangat luas, kamu juga bisa menyewa fasilitas yang tersedia, seperti sepeda listrik, antelop. Kamu bisa menyewa golf car dengan tarif yang bervariasi ya. Nah, ini adalah area Taman Meksikonya. Taman Meksiko ini merupakan taman koleksi tanaman kaktus yang terdapat di Kebun Raya Bogor. Taman Meksiko sekarang juga terlihat lebih keren dan instagramable ya. Jadi, banyak pengunjung yang menjadikan Taman Meksiko ini sebagai spot foto hits mereka. Gak jauh dari Taman Meksiko ada namanya Taman Akuatik. Jadi, Taman Akuatik adalah taman koleksi Kebun Raya Bogor yang berisi beragam tanaman berhabitat di air. Banyak kita temukan seperti tumbuhan air tergenang, tumbuhan air mengapung, terus tumbuhan air campuran. Pokoknya lengkap ya guys. Nah, Taman Akuatik ini tempatnya juga cukup luas dan nyaman. Terus ada kafenya juga nih bernama Walungan. Tempatnya juga nggak kalah estetik loh. Nah, ini namanya adalah teratai raksasa. Teratai ini memiliki bunga yang spektakuler dan berdaun sangat lebar menyerupai nampan. Selanjutnya adalah monumen Tugu 2 Abad. Tugu 2 Abad ini dibangun untuk memperingati 2 abad Kebun Raya Bogor. Oh ya guys, karena Kebun Raya Bogor ini tempatnya sangat luas, jadi aku belum sempat eksplor semuanya ya. Kayaknya memang kalau kita datang ke sini nggak cukup 1 hari aja deh. Jadi masih banyak beberapa area yang kita skip ya. Di dalam Kebun Raya Bogor ini juga ada fasilitas umum seperti masjid dan juga toilet. Buat kamu yang mau belanja tanaman dan juga souvenir, bisa langsung datang ke Olive Store. Store ini terbilang lengkap ya. Terus ada juga resto and cafe, namanya adalah Secret Garden. Tempatnya tersedia di area indoor dan juga outdoor. Menurut aku, Kebun Raya Bogor ini oke banget ya guys, buat dijadikan sebagai tempat healing, wisata edukasi, dan tempat liburan keluarga. Karena selain tempatnya yang luas dan nyaman, banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan di Kebun Raya Bogor ini.
Yang keempat adalah Kebun Raya Cibodas. Kebun Raya Cibodas ini sangat cocok untuk piknik keluarga atau acara gathering yang menyukai nuansa alam yang asri. Enaknya lagi, di Kebun Raya Cibodas ini kita bisa berhenti atau parkir di beberapa point view. Dan tersedia juga petugas parkir yang akan membantu kita. Nah, area ini adalah air terjun Cibogo. Lokasinya sekitar 250 meter dari pintu masuk utama. Air terjun Cibogo ini berdekatan dengan jalan air ya. Kita di sini bisa main-main air di aliran sungainya. Untuk sungainya juga terbilang dangkal, jadi aman ya buat anak-anak. Pokoknya buat kalian yang mau kesini jangan lupa bawa tikar dan juga makanan yang banyak ya. Karena kita bisa ala-ala piknik dan bersantai lama-lama sambil menikmati pemandangan dan suasana di tempat ini. Menarik banget kan? Apalagi buat kalian yang mau mencari rekomendasi tempat wisata di daerah Puncak Cianjur yang cocok untuk healing, Kebun Raya Cibodas ini recommended ya guys. Karena kita di sini bisa benar-benar merasakan healing yang sesungguhnya. Di Kebun Raya Cibodas juga ada namanya Bukit Teletabis. Tempatnya tuh bagus banget. Jadi seperti kita sedang berada di padang rumput yang hijau gitu. Terus di sini ada juga namanya area kolam besar. Kolam besar ini merupakan salah satu spot favorit pengunjung. Di sini kita bisa duduk-duduk santai, foto-foto sambil menikmati kolam yang menyerupai danau yang indah. Jadi gimana guys menurut kalian untuk Kebun Raya Cibodas ini? Keren kan? Sekarang kita akan menuju ke rumah kacanya. Buat kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita masuk. Begitu masuk, kita akan disambut dengan pajangan tanaman hias dan juga merchandise, bisa buat oleh-oleh nih. Masuk ke dalam lagi, kita akan menemukan tanaman kaktus yang besar-besar. Jadi koleksi tanaman indoor di Kebun Raya Cibodas ini disimpan di dalam rumah kaca. Dengan tujuan untuk menjaga kondisi suhu ruangan agar sesuai dengan suhu di habitat aslinya. Seperti contohnya kaktus yang kebanyakan berasal dari daerah gurun. Yang kelima adalah Taman Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara merupakan taman display bunga pertama di Indonesia. Taman ini dilengkapi dengan berbagai koleksi tanaman berbunga yang terkenal dan unik dari seluruh dunia. Banyak spot menarik di Taman Bunga Nusantara ini loh. Jadi, kawasan Taman Bunga Nusantara ini terbagi menjadi beberapa bagian taman dengan tema dan isi yang berbeda-beda. Dan karena tempatnya yang sangat luas, kamu juga bisa berkeliling taman menggunakan Dota Train, Garden Tram, mobil warawiri untuk mengelilingi taman. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Buat kalian yang ingin melihat landscape Taman Bunga Nusantara secara lengkap, maka kamu bisa menaiki menara pandang ini. Ada juga taman labirin loh, kamu bisa mengajak keluarga untuk bermain sambil belajar mencari jalan keluar di labirin ini. Di sebelah sini ada Taman Bali yang memiliki ciri khas dengan adanya bangunan candi atau pura di area taman. Ketika berada di Taman Bali ini, kamu juga akan merasakan seperti berada di Pulau Dewata Bali. Ada juga Taman Amerika. Jika kamu ingin melihat suasana pedesaan Amerika dengan tema country klasik, kamu bisa datang ke Taman Amerika ini ya. Jadi, Taman Amerika ini juga menjadi salah satu spot favorit aku di Taman Bunga Nusantara. Hamparan bunganya yang indah, serta pemandangan unik ala Amerika ini juga dapat menjadi spot cantik untuk berfoto. Buat kalian yang mau prewedding, Taman Amerika bisa menjadi lokasi yang tepat. Dan yang paling cocok untuk anak-anak adalah area alam imajinasi. Alam imajinasi ini merupakan area playground anak. Di sini terdapat berbagai wahana permainan seperti ATV, tempat bermain anak, kereta api mini, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya cocok banget untuk bermain bersama keluarga dan juga si kecil. Tempat yang rekomen menurut aku selanjutnya adalah Taman Jepang. Area ini didesain mirip dengan Taman Jepang yang sesungguhnya. Taman ini juga memiliki suasana yang khas seperti taman-taman Jepang yang rapi namun sederhana. Terus di sini ada juga greenhouse atau rumah kaca. Kita bisa menemukan berbagai jenis bunga yang perlu perlakuan khusus. Rata-rata bunga yang ada di sini berasal dari negara dengan 4 musim. Wah, menarik banget ya. Menurut aku, Taman Bunga Nusantara bisa menjadi salah satu pilihan wisata terbaik ketika ingin berwisata ke daerah Puncak Cianjur. Yang keenam adalah Little Venice.
Nah, kali ini aku mau ngajakin kalian berwisata di puncak yang konsepnya ala-ala Eropa gitu. Kalian pasti udah tahu dong kalau Little Venice merupakan wisata keluarga yang instagramable banget di daerah puncak Cianjur. Wisata di puncak yang satu ini mengusung konsep replika dari kota Venezia, Italia. Jadi wahana wisata air jadi yang nomor satu ya di Little Venice ini guys. Dan wahana gondola merupakan wahana yang paling populer dan menjadi favorit para pengunjung. Kamu nggak perlu jauh-jauh ke Eropa loh untuk bisa menyusuri kanal-kanal air kecil yang diapit oleh bangunan-bangunan yang mirip seperti kota Venezia, Italia. Selanjutnya kita mau mencoba Mississippi Boat. Jadi kapal Mississippi ini merupakan wahana baru di Little Venice. Kapal Mississippi ini adalah salah satu kapal yang paling cocok untuk berkeliling danau bersama keluarga. Karena kapalnya yang cukup besar, bisa menampung banyak penumpang. Dan pastinya akan membuat liburan keluarga kamu menjadi seru. Benar-benar menjadi spot healing di daerah puncak nih guys. Selain wahana air, Little Venice juga mempunyai games uji ketangkasan. Yang pastinya seru banget ya. Terus kita juga mencoba Little Vespa. Permainan ini juga nggak kalah seru loh. Kita akan berkeliling di area yang disediakan dengan menggunakan Vespa kecil ini. Selanjutnya kita akan menuju ke area Around the World. Buat kamu yang hobi foto-foto, Around the World ini cocok banget ya. Jadi area Around the World ini konsepnya seperti kita bisa berkeliling ke beberapa negara gitu. Yuk kita lihat seperti apa sih tempatnya. Jadi Little Venice ini bisa dibilang merupakan salah satu wisata keluarga di puncak yang wajib untuk dikunjungi. Yang ketujuh adalah Nirvana Valley. Tempat wisata ini lokasinya juga berdekatan dengan objek wisata di kawasan Puncak 2 Bogor seperti Villa Kayangan, Curug Cipamingkis, dan juga Curug Ciherang. Oh ya, Nirvana Valley juga terkenal dengan infinity pool dan sensasi berenang di atas awan. Nirvana Valley ini merupakan tempat wisata dan juga resort yang memiliki pemandangan alam yang luas dengan view pegunungan yang indah dan juga udara yang sejuk. Oh iya, di sini ada juga Cafe Danau Nirvana Valley. Tempatnya unik banget karena berada di atas danau buatan di mana para pengunjung dapat menghabiskan waktu bersama keluarga di gazebo-nya. Uniknya, semua gazebo ini terapung di atas air. Nah, ini dia area poolnya. Kolam renang outdoor ini langsung menghadap ke panorama pegunungan yang sangat menakjubkan. Selain itu, kolam renang di sini juga ramah anak ya, karena memiliki 3 kolam renang dengan kedalaman yang berbeda, sehingga bisa digunakan oleh berbagai usia, tambah lagi dengan fasilitas seluncurannya. Di sebelah sini untuk area villa segitiga dan juga villa jagung. Bentuk villanya tuh instagramable banget, bentuknya unik dan colorful. Selain villa segitiga dan villa jagung, ada juga beberapa pilihan tipe lainnya. Di dekat villa ini ada juga wahana Flying Fox, cocok buat kamu penyuka wahana ekstrim. Flying Fox ini nantinya akan melintasi danau buatan yang indah ini ya. Selanjutnya kita menuju ke area playground-nya. Area bermain anak ini terbilang cukup lengkap ya. Ada ayunan, perosotan, trampolin, yang pasti seru banget dan bikin anak-anak happy. Playground ini diperuntukkan untuk anak-anak usia 3-10 tahun ya guys. Sekarang kita menuju ke Taman Kelincinya. Buat kalian yang mengajak buah hati, wajib banget mengunjungi Taman Kelinci ini. Di sini pengunjung bisa bebas bermain dan berinteraksi langsung dengan kelinci-kelinci lucu ini ya. Selain villa, Nirvana Valley juga mempunyai area camping ground loh. Menurut aku, Nirvana Valley ini merupakan tempat wisata keluarga yang ramah keluarga banget ya. Karena menyediakan fasilitas untuk segala usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Yang kedelapan adalah Royal Safari Garden. Royal Safari Garden merupakan penginapan di daerah Puncak Bogor yang memiliki beraneka ragam koleksi satwa.
Siapa bilang kita nggak bisa liburan di Royal Safari Garden tanpa harus menginap? Buat kamu yang belum bisa staycation tapi ingin merasakan suasana liburan di Royal Safari Garden, bisa banget nih guys berkunjung ke tempat ini hanya dengan membeli tiket masuk ke wisatanya aja. Untuk wahana rekreasi di Royal Safari Garden cukup lengkap ya. Di antaranya ada mini golf, mini train, bumper car, pedal boat, farmer cart, warawiri, dan masih banyak yang lainnya. Di sini pengunjung bisa mengajak keluarga dan juga buah hati menikmati libur akhir pekan untuk berwisata dan bertemu dengan aneka satwa yang berada di Royal Safari Garden. Dengan membeli tiket masuk, kita dapat berkunjung ke taman burung, melihat pertunjukan satwa, hingga mencoba serunya wahana permainan yang berada di Royal Safari Garden. Kita bisa juga berinteraksi langsung dengan para satwa yang ada loh. Wah, seru banget ya, dan pastinya akan menjadikan pengalaman untuk buah hati yang tak terlupakan. Oh ya, untuk informasi jadwal Animal Show, kalian bisa langsung lihat di Instagram Royal Safari Garden ya guys. Oke guys, itulah 8 rekomendasi tempat wisata keluarga di kawasan Puncak Bogor yang wajib untuk dikunjungi. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!